Hi, good morning, P5 Proverbs. How are you today? I hope all of you are fine. Welcome back with Miss Maria in science lesson. Okay, for today we want to continue our topic is still the same topic, unit 12 but part 2. Okay, before we learned part 1 is about human population. Now the part 2 is about population density. Okay, as always, please prepare your science textbook with you and directly open unit 12 for populations. Okay, now we continue to population density. Population density in bahasa kepadatan penduduk. Okay, so what is population density means? The human population may be described by its population density. Okay, refers to the numbers of people in a given amount of space. So, kepadatan penduduk itu adalah jumlah daripada orang ya yang ada di suatu tempat tersebut sehingga jumlahnya itu banyak. Ya, itulah dia artinya kepadatan penduduk. Okay, so population density is an average of value, rata-rata daripada jumlah. Okay, jumlah dari penduduk yang mendiami di suatu tempat. When the population in a place grow, the population density of that place increases. Jadi kalau jumlah penduduk ini bertambah ya terus sehingga kepadatan penduduk pun akan semakin meningkat. Contohnya Miss Maria, for the example, Pancur Batu, our school, Methodist Antioquia. So if this is not school, no, we don't make them Antioquia as a school, but it's a place, sebuah tempat, ya, where the people live in, di mana orang-orang tinggal dan hidup di situ. So if the people growing up and get married and they give birth to their young, so Antioquia will be full of people, right? So there is no enough space anymore to live in. So if the people grow means that the population increases. So it's make population density. Jadi kalau setiap hari bertambah sehingga Antioquia menjadi tempat yang sangat banyak penduduknya sehingga tidak ada tempat lagi untuk ditempati, itulah namanya dengan kepadatan penduduk. So if in a one place the population density grow rapidly, so it may occur the human immigration. Nah, kalau kepadatan penduduk semakin bertambah, inilah yang mengakibatkan adanya perpindahan penduduk, human migration, ya. So human migration is a human movement from one area to another. Okay, jadi kalau orang-orang tadi ya, penduduk tadi sudah sumpek tinggal di suatu tempat, mereka akan berpindah. Nah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. So this is called human migration. Inilah yang disebut dengan perpindahan penduduk. Kenapa bisa terjadi perpindahan penduduk ini? Human migration affects the population size within a certain area. Jadi ini diakibatkan oleh jumlah daripada pertumbuhan penduduk, ya, jumlah penduduk di suatu tempat tertentu, sehingga inilah yang mengakibatkan perpindahan penduduk dari tempat tersebut. Nah, human migration occur to form the immigration and emigration. Nah, perpindahan penduduk ini bisa dia immigration dan bisa dia emigration, ya. Nah, I will listen. Immigration or emigration. What is the differentiation between immigration and emigration? Immigrations take place when people move in a country permanently. Nah, into a country. Jadi immigration ini artinya orang-orang berpindah itu dari satu tempat ke kota. Perpindahan dari mereka dari satu negara ke negara yang lainnya secara permanen.
Inilah yang disebut dengan immigration. Nah, jadi mereka yang berpindah ini disebutlah mereka ini immigrants. Oke. Immigrants. Nah, ini adalah mereka berpindah dari negara mereka ke negara yang lain secara permanen, ya. A population growth may occur in area when the amount of immigration exceeds the amount of emigration. Nah, pertumbuhan penduduk bisa terjadi di suatu area, ya, ketika jumlah daripada imigran itu melampaui jumlah daripada immigrants. Maksudnya begini, contohnya kita sebutlah misalnya Kota Medan ini, ya. Nah, orang-orang datang dari daerah Kabanjahe, dari Brastagi, dari Siantar untuk tinggal di Medan dan menetap di Medan. Nah, ini akan mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Medan, iya kan? Karena mereka sudah tinggal dan menetap di Medan. Sedangkan yang dari Kota Medan ke kota lain itu tidak ada perpindahan, ya. Makanya inilah dia yang menyebabkan kepadatan penduduk di Kota Medan. Nah, itu dia. Jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dan mereka menetap. Contohnya dari Kabanjahe, dari Siantar tinggal dan menetap di Medan, ya. Nah, inilah yang disebut dengan immigration. Tapi immigration ini adalah dari negara ke negara lain, ya, bukan dari desa ke kota. Nah, dari desa ke kota itu beda. Itu disebut dengan ada dia yang disebut dengan urbanisasi, ya. Itu pelajaran IPS kalau nggak salah, ya. Nah, immigration. Kalau immigration take place when people move out the country permanently. Nah, jadi kalau dia emigrasi, orang berpindah dari negara, dari tempat dia itu ke suatu tempat, misalnya dia ke desa. Jadi dia secara permanen. Nah, ini disebut dengan immigrants, ya. Immigrants ini population decrease. Nah, berarti jumlah penduduk ini pasti akan berkurang. Karena apa? Karena jumlah daripada orang-orang yang berpindah tempat, ya, yang berpindah tempat dari satu kota ke desa itu berkurang, ya, melampaui daripada jumlah daripada yang emigrasi, ya, jumlah daripada yang emigrasi. Jadi populasi di sebuah negara itu pasti akan menurun. Karena apa? Karena penduduk di negara tersebut berpindah tempat ke negara lain. Nah, ke negara lain mereka berpindah tempat. Contohnya, ya kalau lebih tepatnya sih bisa seperti yang Miss bilang katakan tadi. Kalau dia emigrasi, immigration, ya, immigration dia dari kota-kota kecil pindah ke kota-kota besar dan menetap di sana. Itu dari dengan imigrasi. Kalau dia emigrasi, dia dari kota besar pindah ke kota kecil, ya. Jadi inilah yang menyebabkan jumlah penduduk. Nah, ketika jumlah penduduk semakin bertambah, maka akan terjadilah yang disebut dengan human migration, ya. Human migration may occur for immigration and emigration. Jadi perpindahan penduduk itu bisa dari negara besar dari kota besar ke kota kecil, atau dari kota kecil ke kota besar. Oke. Nah, ini dia, ya, emigration. Berarti dia pulang ini, ya, dari kota ke kampung. Nah, sedangkan immigration dia dari kota besar ke kota kecil. Nah, ini dari kota besar ke kota kecil, ya. Nah, ini dia dari kota besar ke kota kecil, sedangkan ini dari kota kecil ke kota besar, ya. Oke. Next. Okay, what to do, Miss? Yes.
For today, please rewrite the summary note on slide 3, 5 and 6 to your writing as a note for the topic of the day. Okay, and for homework, please do subject page 135 until 36. Okay, please submit as soon as possible through my WhatsApp number. And pay attention for all your note for science. Please complete all your science note, because there is a time when you have to collect it and when the time for Miss Maria to check it. Okay, so there will be announcement when you have to collect your science writing or all your writing. Okay, so please complete it, yeah, my dear students. P5. Okay, Miss. And for homework, please do as soon as possible. Okay, please pay attention for your activity, for your homework at home. Do not just read it and you ignore it. Jangan hanya dibaca dan diacuhkan. Tolong segala sesuatu yang ada di Google Classroom itu dibaca benar-benar dan dikerjakan sesuai dengan waktunya. Jangan miss-nya harus mengingatkan berulang kali. Okay, you already grown up, you are in P5, so you have to encourage yourself. Jadi kamu punya tanggung jawab untuk memandirikan diri kamu, ya. Jangan harus diingatkan, jangan harus disuruh-suruh. Okay, my dear. Okay, Miss Maria will wait for your activity for today. Do it on time. Okay, thank you, P5 Proverbs. As always, stay safe, stay healthy, obey your parents, keep doing the right things at home. Okay, I love you. Thank you very much. God bless you. See you. Bye bye.